Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Halo anak-anak semua, apa kabar? Tentunya kalian dalam keadaan sehat dan juga kalian siap untuk belajar bersama Mr. Klik. Nah, pada masa pandemi seperti ini, kalian diharapkan untuk menjaga kesehatan, makan makanan sehat, dan juga selalu berolahraga. Coba kita perhatikan misalnya berolahraga, lari di tempat, itu kan juga dikatakan bergerak katanya ya, katanya. Bergerak, jalan di tempat, lari di tempat karena nggak bisa keluar. Tapi coba perhatikan, apabila hamster bermain dalam lingkarannya, apakah hamster juga dikatakan bergerak? Misalnya kita diminta, gerak dong biar sehat, terus joget-joget dan yang lain. Apakah itu dikatakan bergerak? Dalam fisika, dalam ilmu pengetahuan alam, definisi gerak itu berbeda. Coba kita akan perhatikan penjelasan berikut ini. Apa itu gerak? Dalam fisika ada yang dinamakan gerak relatif dan gerak semu. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa dalam fisika suatu benda dikatakan bergerak apabila ada perpindahan kedudukan. Misalnya dari kiri pindah ke kanan. Misalnya kita lihat anak yang sedang berjoget, tapi posisinya tetap di tempat tersebut, itu tidak dikatakan bergerak dalam fisika. Kita harus memahami konsep gerak dalam fisika. Di dalam fisika ada dinamakan gerak relatif dan gerak semu. Gerak relatif di sini kita harus melihat ilustrasi berikut ini. Kita melihat seorang anak yang bermain sepeda berpindah dari titik A ke titik B. Kita perhatikan seorang anak dengan rumah di sini. Coba, misalnya kita gunakan rumah sebagai titik acuan. Di sini kita lihat seorang anak akan berpindah dari titik A ke titik B. Di sini kita akan tahu bahwa seorang anak ini bergerak terhadap titik acuan rumah. Berarti yang pertama adalah anak bergerak terhadap rumah. Coba kita perhatikan sekarang, sepeda terhadap rumah. Apakah sepeda menjauhi rumah? Ketika sepeda menjauhi rumah, begitu dikatakan bahwa sepeda bergerak terhadap rumah. Selanjutnya, sepeda dan anak. Sepeda dan anak bersama-sama berpindah dari titik A ke titik B. Tapi apabila kita amati, seorang anak ini tidak bergerak terhadap sepedanya karena posisinya sama. Intinya, proses gerak itu adalah proses menjauhi atau mendekati. Tapi kalau anak ini masih ada di atas sepeda, di situ berarti seorang anak tetap pada posisi yang sama, sehingga dikatakan anak tidak bergerak terhadap sepeda. Dalam ilustrasi ini kita tahu bahwa anak bergerak terhadap rumah, sepeda bergerak terhadap rumah, tapi anak tidak bergerak terhadap sepeda. Selanjutnya, setelah kita tahu gerak relatif, kita akan mempelajari gerak semu. Kalau kita naik sepeda motor dan kita melihat sekeliling, terlihat seperti pohon, rumah, warung bergerak ke belakang. Benarkah demikian? Apakah memang pohon-pohon bergerak? Itu hanya ilusi tentunya. Di sini itu yang dikatakan gerak semu. Gerak semu adalah gerak yang tidak benar-benar terjadi atau hanya ilusi akibat kita yang bergerak sehingga kita melihat pohon-pohon ini bergerak ke belakang. Nah, di sini kita akan tahu ada gerak relatif dan ada gerak semu. Sehingga gerak ini kita harus tahu secara keseluruhan. Konsep gerak adalah terjadi perpindahan kedudukan. Terjadi perpindahan kedudukan. Itu adalah gerak. Nah, Mr. Klik pernah baca sebuah cerita bahwa ada bajak laut yang mencari harta karun, emas. Wow, di situ harta. Kalau sekarang nyarinya bukan emas, hartanya belakangan. Pertama nyarinya subscriber, baru itu dimonetize. Nah, kalau sekarang itu misalnya bajak laut yang mencari harta karun.
Ketika bajak laut mencari harta karun, tentunya dia menggunakan peta. Dalam peta ini ada beberapa rute yang harus dia lewati. Dia berkelok-kelok sampai ke titik harta karun. Perhatikan garis warna merah. Garis warna merah ini menunjukkan bahwa rute yang diambil oleh bajak laut. Bajak laut tersebut melewati rute yang berwarna merah. Dalam fisika ada dua besaran, itu jarak dan perpindahan. Menurut sahabat semua, rute yang warna merah itu termasuk jarak atau termasuk perpindahan. Mr. Click kasih clue deh. Jarak itu adalah lintasan yang ditempuh oleh benda. Kalau perpindahan itu adalah jarak terdekatnya, titik terdekat antara titik awal dan titik akhir. Menurut sahabat semua, garis yang merah ini merupakan jarak atau perpindahan. Benar sekali, ini adalah jarak. Jadi garis yang berwarna merah itu merupakan jarak, yaitu lintasan yang ditempuh. Sehingga kalau misalnya ada gambar seperti ini, garis yang kuning ini adalah perpindahan. Jadi jarak terpendek antara titik awal dan titik akhir. Jadi berbeda ya antara jarak perpindahan. Ya, jelas berbeda. Dan di sini kita harus tahu bahwa jarak itu adalah lintasan yang ditempuh dan perpindahan itu adalah titik awal dan titik akhir. Jadi titik terpendeknya. Nah, sekarang kita harus tahu, misalnya Mr. Click akan kasih ilustrasi sebuah gambar nih. Seorang anak menaiki sepeda dari A ke C. Namun rute yang diambil adalah rute dari A ke B ke C. Nah, dari sini kita akan mencari jarak dan perpindahannya dari A ke C. Kelihatannya sama ya, dari A ke C. Jarak dari A ke C, perpindahan dari A ke C. Sama atau berbeda? Tentu berbeda. Kita akan perhatikan. Jarak yang di sini adalah lintasan yang ditempuh. Lintasan yang ditempuh anak ini adalah dari titik A ke titik B, 4 meter. Dari titik B ke titik C, 3 meter. Jadi total lintasannya adalah 7 meter. Berbeda dengan perpindahan dari A ke C. Perpindahan dari A ke C, kita cukup lihat titik terpendeknya antara A sama C. Berarti di sini adalah 5 meter. Baik, tadi kita sudah mempelajari tentang gerak. Dan tentunya kita harus tahu bahwa gerak itu harus terjadi perpindahan kedudukan. Nah, dalam gerak sendiri dibagi ada gerak relatif dan juga gerak semu. Gerak relatif adalah gerak terhadap titik acuan tertentu. Yang tadi diilustrasikan menggunakan anak, sepeda, dan juga rumah. Sedangkan gerak semu adalah gerak yang tidak benar-benar terjadi atau hanya ilusi. Yang kita lihat ketika misalnya kita bergerak menggunakan motor, naik bis, seolah-olah pohon bergerak ke belakang. Itu adalah gerak semu. Nah, setelah kita tahu konsep gerak, kita sudah mempelajari tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah lintasan yang ditempuh benda atau lintasan yang ditempuh manusia ketika manusia melakukan lari, bersepeda, dan yang lain. Tapi kalau perpindahan adalah titik terdekat dari gerakan suatu benda, dari misalnya dari titik awal sampai ke titik akhir. Nah, itu kita sudah mencari gerak relatif, gerak semu, jarak, dan perpindahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.